Iya, sudah ada Kang Ilmi. Kang Ilmi, Kang Ihsan, moderator, dan Kang Fauzan. Kita menunggu 3 menit lagi ya, teman-teman. Yang belum join diingatkan lagi. Siap, Kang. Oke, untuk memberikan insight kembali ya teman-teman, kali ini kita akan mengikuti kegiatan Dikpar Educate Webinar series yang pertama seperti itu dengan tema literasi digital pariwisata, memahami peran media sosial untuk sarana edukasi dalam kegiatan wisata bersama Kang Andre. Bagaimana teman-teman, udah pada siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap, Kang. Siap, Kang. Kalau yang tidak ada kendala untuk menyalakan kamera, boleh dipersilakan menyalakan kamera. Baik, sisa 2 menit lagi ya. Nanti kita akan segera mulai kegiatan hari ini. Oke, sudah 10 lebih 13 menit ya. Kita mulai saja untuk kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini dari Hima Dikpar mengadakan kegiatan webinar dengan tema literasi digital. Literasi digital memahami peran media sosial untuk sarana edukasi dalam kegiatan wisata. Ini merupakan series yang pertama ya, nanti insya Allah ke depannya bakal terus ada webinar seperti ini setiap bulannya seperti itu. Untuk kali ini pematerinya akan diisi oleh Kang Andre yang merupakan Duta Baca Kabupaten Bogor tahun 2020 dan Putra Wisata Jawa Barat pada tahun 2021. Oke, sebelum memulai acara kali ini, alangkah baiknya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dipimpin oleh Saudara Azmi. Kepada Saudara Azmi, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Azmi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi berkah dan bahagia untuk kita semua yang mendengarkan. Oke, tidak perlu menunggu lama-lama kembali gitu. Kita langsung mulai kegiatan ini dan sebelumnya saya akan serahkan dulu ke Iksan Maulana selaku moderator. Moderator dari kegiatan ini kepada Kang Iksan, dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana dari Pendidikan Pariwisata Angkatan 2019. Boleh di ini, Kang Ijal, untuk CV narasumber. Ya. Ya, ini untuk kurikulum vitae Kang Andre ya, dengan nama lengkap Andre Akbar Hidayatullah, tempat dan tanggal lahir Jakarta 13 April 1997, alamatnya di perumahan Parung Permata Indah, Blok D4 18 ke Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan di nomor telepon dan Instagramnya, bisa emailnya. Dan riwayat pendidikannya di SMA Al-Hasra, Kota Depok, Jawa Barat, di Universitas Pancasila Jakarta, Fakultas Pariwisata, Program Destinasi Pariwisata, dan Universitas Pakuan Bogor, Sekolah Pascasarjana Manajemen Lingkungan, sampai sekarang. Dan untuk pendidikan non-formal dan riwayat organisasinya, Kang Andre ini sepertinya terfokus dalam literasi, lingkungan, dan pariwisata. Dipersilakan untuk Kang Andre untuk mengisi materi acara ini. Baik, terima kasih Kang Iksan dan Kang Rizal atas kesempatannya, dan teman-teman yang lain, teman-teman BEM dari Pendidikan Pariwisata UPI, dan teman-teman yang lain, terima kasih atas waktunya udah mau hadir di acara Zoom hari ini, dan teman-teman yang lain di kanal YouTube. Mungkin hari ini kita akan bahas satu tema yang memang lekat gitu dengan hidup kita sehari-hari gitu, literasi digital dan pariwisata gitu. Dan kita itu memang sudah ada gitu, dan memang sudah menjadi keseharian kita gitu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Akbar Hidayatullah. Untuk saat ini fokusnya di pendidikan dan lingkungan dan pariwisata. Dan kita hari ini akan membahas mengenai memahami peran media sosial untuk sarana edukasi dalam kegiatan wisata. Boleh next? Nah, ini tadi kita udah bahas, intinya nggak begitu spesial-spesial amat. Saya juga baru gitu kan, baru belajar juga sama seperti teman-teman yang lain. Artinya ini sebenarnya sharing aja gitu, sharing pengalaman aja sebetulnya. Dan juga berbagai teori-teori yang mungkin membantu teman-teman atau saya sendiri untuk mengingat lagi gitu. Boleh. Nah, pertama kita harus pahami dulu bahwa apa sih itu literasi gitu kan. Literasi itu dulu memang dari bahasa Yunani itu artinya belajar gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu itu berubah gitu. Literasi itu memang lebih kepada kemampuan gitu. Kemampuan orang untuk membaca gitu kan, memecahkan masalah atau berbicara gitu. Nah, dan memang untuk kebutuhan masyarakat gitu.
dan itu memang ya butuh literasi gitu kan, sama seperti kita berkuliah gitu kan, berkuliah memang harus butuh literatur gitu yang kuat gitu supaya memang menjadi apa ya, menjadi sebuah teori atau bisa dibilang itu sebuah apa ya, sebuah teori yang memang empiris gitu, masuk akal. Sementara pariwisata sendiri memang lebih kepada kegiatan gitu kan, kegiatan yang memang bersifat sementara waktu untuk kita berpergian gitu, dan memang tidak untuk mencari nafkah atau menetap. Jadi memang kesimpulannya sendiri adalah literasi dan pariwisata itu memang sangat erat ya. Artinya apabila kita mau mengembangkan sebuah atraksi wisata atau objek wisata, itu butuh literasi dulu gitu. Butuh literasi dulu sebagai fondasi utama kita untuk kita bisa membuat sebuah kajian-kajian yang baru gitu, yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat lokal dan juga yang lainnya gitu kan. Seperti apa sih, misalkan seperti kita ikut mempromosikan, seperti kita mengetahui nih apa yang nggak boleh dilakukan di tempat itu gitu kan, ya macam-macam pokoknya sih. Itu aja. Next. Oke, boleh di next. Oh iya, teman-teman semua, seandainya kalau memang saya kecepatan boleh dibilang ya. Seandainya saya kecepatan boleh bilang. Nah, ini kita masuk kepada literasi digital gitu. Apa sih itu literasi digital? Nah, umumnya itu literasi digital itu adalah sebuah kemampuan kita gitu kan, untuk kita bisa menggunakan teknologi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya kayak tugas gitu kan, tugas kuliah atau tugas sekolah atau apapun lah. Nah, kita butuh kayak digital gitu untuk memudahkan informasi, untuk mendapatkan informasi gitu dalam waktu yang cepat gitu kan, dalam waktu yang cepat dan juga memang efisien gitu, menghemat waktu. Sebetulnya seperti itu sih kalau digitalnya. Next. Nah, sekarang gimana sih kalau di Indonesia tuh gimana gitu kan, berapa banyak gitu yang menggunakan internet gitu kan. Nah, ini menurut Badan Internet Dunia itu hampir 80% orang Indonesia itu menggunakan internet gitu sebetulnya. Bahkan di Asia sendiri itu urutan 15 pada tahun 2021 ini. Jadi memang sekarang itu udah penting banget digital buat apapun ya, buat kita mau jualan, mau kita usaha, atau mau kita mempromosikan pariwisata dan sebagainya, itu semua tuh butuh internet gitu. Gitu sih. Nah, makanya memang sekarang ini apabila kita main gitu kan, kita keluar rumah gitu, kita keluar rumah sejam gitu atau nggak setengah jam, kita nggak bawa HP gitu, itu malah kita kayak risau gitu, atau kita kayak galau-galau gitu kan. Nah, makanya memang sangat penting sih, memang sangat penting, internet itu sangat penting gitu buat kita sehari-hari gitu. Boleh di next. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang nggak punya media sosial gitu sekarang gitu kan? Siapa yang nggak punya gitu kan? Semuanya punya gitu media sosial. Nah, terus nggak mungkin gitu kita nggak punya. Semua tuh sekarang udah berjejaring gitu. Nah, makanya memang sangat penting gitu untuk kita bisa mendapatkan peluang-peluang usaha atau informasi dari media sosial. Nah, coba boleh next lagi. Nah, ini kita semua tahu bahwa memang semua tuh sekarang udah go digital ya. Kalau kita mau upload video itu di YouTube, atau kita mau upload informasi gitu kan, itu di Instagram. Nah, itu mungkin yang kayak misalkan Facebook nih, misalkan yang buat seperti orang tua kita gitu, yang umuran orang tua kita itu masih menggunakan gitu loh. Dan sekarang ada lagi kayak TikTok gitu kan, atau Twitter. Nah, kalau Twitter ini memang lebih kepada dia itu bernarasi gitu, untuk kita bisa mempromosikan tempat wisata gitu. Dan juga ada Traveloka sekarang, yang memang sekarang tuh udah go digital, udah mudah lah kita untuk kita bisa
mengakses untuk kita bisa mau beli tiket atau segala macam. Dan juga ada Google Maps. Sebetulnya apa sih fungsinya Google Maps gitu kan? Selain kita bisa menunjuk jalan gitu. Sebetulnya melihat review orang gitu. Oh, ini tempat ini tuh gimana sih gitu. Dan gimana orang tuh gimana gitu. Impressionnya gitu kan, ke sana tuh gimana gitu. Nah, itu kita sekarang bisa lihat Google Maps dulu gitu. Kalau kita mau ke Bandung misalkan, atau kemana, atau ke tempat-tempat yang memang lagi booming gitu kan. Nah, itu kita bisa lihat dulu ke Google Maps gitu. Oh, ini tempatnya bagus. Oh, ini reviewnya bagus gitu kan. Dan memang apa aja yang kurang gitu. Nah, itu kita bisa antisipasi lah dari Google Maps gitu. Next. Nah, bagaimana sih kondisi literasi kita, terutama digital gitu, di Indonesia? Nah, boleh nih, next. Sangat parah, teman-teman semua. Beneran, sangat parah. Nah, ini kita pernah kan, waktu itu kan, dibilang katanya netizen Indonesia tuh yang paling nggak sopan lah. Nah, itu setelah dikaji ulang, itu kenapa sih kita gitu kan? Ada apa gitu dengan kita gitu, sehingga kita tuh diklaim atau dicap menjadi netizen yang tidak sopan gitu di dunia maya gitu. Nah, ini setelah dikaji, memang Indonesia itu masih minim tingkat literasinya ya gitu. Dari urutan 70 negara itu kita di posisi 62 dan memang sangat-sangat rendah gitu kan. Nah, ini juga tugas kita semua sebetulnya untuk kita bisa membantu menumbuhkan itu ya, menumbuhkan untuk kita bisa berpikir kritis gitu kan, agar nggak terkena hoax gitu atau dan sebagainya. Itu sebenarnya tugas kita semua gitu. Itu sih sangat parah, pokoknya sangat parah. Next. Nah, bagaimana nih dengan sektor pariwisata nih? Apa sih yang kita bisa optimalkan dengan kemampuan literasi kita? Apa sih yang bisa kita jual gitu kan? Next. Nah, ini kalau kata Pak Sandiaga Uno, itu kita harus mengembangkan desa wisata gitu. Pertama, kenapa desa? Karena Indonesia ini tuh umumnya itu budaya dia. Dia mainnya budaya gitu kan. Dan Indonesia ini umumnya rata-rata itu memang daerah agraris gitu. Artinya desa gitu kan, yang memang kultur budaya. Nah, ini yang akan digencarkan gitu oleh Kementerian Pariwisata gitu. Artinya kita harus digitalisasi memang desa wisata atau UMKM desa gitu kan, untuk memang mempercepat pertumbuhan ekonomi gitu. Sementara untuk sektor pariwisatanya sendiri, itu kita bisa mempromosikan atraksi wisata kita gitu kan, atau objek wisata kita gitu kan. Pertama itu kita bisa share alam kita atau share budaya kita gitu kan, atau share kayak kuliner gitu kan atau sebagainya. Yang kedua itu ada amenitas. Ini teman-teman juga pasti udah tahu semua kenapa amenitas gitu kan, karena memang untuk menunjang pariwisata gitu. Misalnya ada tempat-tempat hotel gitu kan yang dekat sama tempat wisata gitu, atau mungkin yang memang tempat-tempat lain gitu, seperti kayak baju-baju lokal atau memang ekonomi kreatif lokal gitu yang bisa kita beli gitu, yang bisa kita beli untuk meningkatkan ekonomi di sekitar daerah wisata. Yang ketiga juga ada aksesibilitas. Ini juga nggak kalah penting teman-teman, karena buat memudahkan kita ya untuk kita bisa sampai ke sana gitu. Jadi butuh waktu berapa lama gitu kan? Butuh waktu berapa lama? Misalkan kayak dari Bogor ke Bandung gitu kan, butuh waktu 3 jam gitu kan, dan lewat tol mana gitu. Itu kita bisa nge-share juga sebetulnya di Instagram, di TikTok gitu kan, atau enggak di Facebook gitu. Atau juga misalkan di platform lain. Yang keempat ini ada juga kelembagaan. Ini juga yang nggak kalah penting juga teman-teman. Kenapa kelembagaan? Kita juga bisa nge-share nih, bisa nge-share mengenai policy gitu atau kebijakannya
dari harga tiket, dari apa aja yang nggak boleh dilakuin di tempat wisata gitu kan, apa aja yang memang menjadi pantangan lah gitu kan buat kita sendiri gitu sebagai seorang wisatawan gitu. Terus juga ada lagi yang kayak misalkan apa-apa aja nih yang menjadi apa yang namanya ya, program mereka gitu, supaya kita juga bisa bantu gitu kan dari aspek kayak ide atau kita bisa ya bantu dari akademisnya gitu. Dan kenapa itu penting? Memang semuanya itu kembali lagi gitu, artinya industri kita ini memang industri yang memang sangat sensitif gitu terhadap pelayanan dan kenyamanan. Nah, itu pentingnya informasi gitu. Jadi sebenarnya industri kita itu tuh sebetulnya menjual pengalaman gitu, menjual cerita gitu, supaya bisa menempel gitu di benak orang gitu sih. Jadi intinya memang ya harus itu, kita harus menginformasikan itu harus dengan baik, dengan sopan gitu kan, dan juga bisa merangkul semua orang gitu. Gitu sih. Next. Nah, itu pun juga sesuai sebenarnya dengan kalau di global nih kan, kalau di global itu sesuai dengan kode etik pariwisata global, yaitu untuk faktor kelanjutan gitu kan. Dan juga kita ini adalah industri yang memang harus menjaga budaya kita gitu, kan harus kita jaga gitu. Dan dalam lokal ya misalkan undang-undang itu memang harus seperti itu ya, harus ada timbal balik antara manusia dan manusia, antara manusia dan Tuhan gitu kan, antara manusia dan lingkungan. Ya seperti itulah intinya harus memang industri kita ini mah ya harus berkelanjutan gitu, nggak boleh kita ini merusak lingkungan gitu. Namun faktanya, boleh di next, faktanya nggak demikian gitu kan. Coba, nah ini yang baru-baru ini kenapa aku mau ambil manajemen lingkungan. Nah ini nanti itu 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi aja itu industri kita tuh bakal mengarah ke sana, bakal mengarah ke lingkungan. Seperti yang kita ketahui dulu di Bali ya, sebelum COVID gitu kan, itu sampah tuh di Bali tuh banyak gitu. Udah bukan barang baru gitu kan. Udah sangat banyak di Bali gitu. Dan menurut orang-orang juga atau ilmuwan itu memang ya itu bisa merusak image kita gitu kan. Merusak image kita sebagai negara Indonesia gitu kan, atau kita memang ya udah itu rusak gitu. Makanya butuh manajemen yang baik dalam arti lingkungannya. Dan juga menurut riset dari APTA gitu kan, the Association of British Travel Agent, itu memang menyebutkan itu memang harus menjaga lingkungan kalau kita untuk berwisata gitu. Dan memang sekarang ada kayak tren baru ya, ada kayak tren baru seperti kayak community based tourism, ada juga ekowisata, dan juga ada kayak lebih kepada pengembangan masyarakat yang memang pengembangan sektor pariwisata yang memang lebih kepada masyarakat gitu. Makanya kita harus mengkampanye ini sebetulnya. Artinya kita harus mengkampanye lingkungan, menjaga lingkungan lah sambil berwisata gitu sih. Itu juga udah bukan hal baru sebetulnya. Cuma kita agak minim aja gitu, agak kurang peka untuk kita bisa ke sana gitu. Itu sih. Next. Oh bukan. Terus Kak. Nah, sekarang nih soal SDM nih, soal kita sendiri nih, soal pribadi kita gitu. Kita mau ngapain gitu? Kita harus gimana gitu kan? Apa sih yang harus kita lakuin gitu kan? Soft skill apa sih? Atau hard skill apa yang mesti kita miliki gitu? Nah, kalau aku sendiri lebih kepada yang ini nih, coba next. Boleh di next. Nah ini, acuan aku tuh selalu proyeksi pendidikan abad 21. Jadi ini tuh berlaku dimanapun ya, mau kita di bidang manapun, mau kita di bidang apapun, pokoknya itu kita berlaku gitu.
Nah ini tuh aku tuh selalu merasa begini, kita nggak mungkin bisa berhasil, bisa menjadi orang yang baik atau menjadi seorang ya benar-benar orang yang baik kalau kita juga nggak punya akhlak gitu. Kita juga minim akhlak lah gitu kan, atau enggak kita males, kita sombong gitu kan, atau kita nggak mau belajar gitu kan. Makanya ada lagi namanya di sini tuh namanya akhlak, lebih kepada moral gitu kan, lebih kepada ulet, tangguh, kerja keras, jujur gitu kan, rendah hati. Nah itu penting sebetulnya buat kita juga belajar sama orang lain, buat kita juga bisa benar-benar apa ya, mempunyai circle yang baik gitulah, mempunyai circle yang baik gitu kan. Artinya supaya memang kita bisa berjejaring gitu, dan memang itu penting sih, sangat-sangat penting gitu. Karena kita juga nggak mungkin cuman pandai tapi kita juga nggak punya apa ya, nggak punya akhlak atau akhlak apa namanya ya semacam akhlak itulah yang baik gitu sih. Next. Nah ini tuh dari aku banget, pengalaman aku banget, dan teman-teman lain dulu semasa kuliah. Aku itu merasa begini ya, CV kita tuh bukan cuma di kertas lembar gitu. Itu tuh ya itu sebagian lah. Tapi CV kita itu juga ada di teman kita gitu. Tahu lah, teman kita tuh tahu gitu. Oh, kita punya skill apa, kita punya bakat apa gitu kan, atau kita bisa apa. Nah itu teman pun tahu sebetulnya. Nah makanya pentingnya itu sih, pentingnya memilih circle yang baik gitu dalam pergaulan dan punya akhlak karimah. Itu sih yang paling dominan sebagai kita menjadi insan pariwisata gitu ya. Harus tangguh, ulet, gigih gitu kan. Harus mau belajar, rendah hati, dan juga terbuka gitu, open mind, supaya kita bisa membantu membuat program-program yang memang lebih kepada masyarakat gitu kan, dan juga lingkungan. Dan insya Allah dampaknya nanti akan bisa membawa kebaikan lah buat Indonesia ke depan gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Kang Andre atas materinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Serta? Boleh? Kang, izin bertanya, Kang. Boleh, Rafif? Oke. Pertama perkenalkan, nama saya Sabit, saya dari angkatan 20, Kang, izin bertanya. Seperti yang disebutkan tadi kan 80% orang Indonesia itu sebenarnya sudah menggunakan sudah menggunakan internet gitu. Nah, tetapi tingkat literasi kita itu sangat rendah dan itu lumayan memalukan juga. Sampai dibilang juga kan orang-orang di Indonesia itu tidak beradab di media sosial, tidak punya sopan santun. Nah, kita sebagai mahasiswa itu bisa ngapain sih, Kang, kalau biar bisa menyadarkan masyarakat gitu. Langkah-langkah pertama yang kita bisa lakukan itu untuk menyadarkan masyarakat bahwa internet itu bukan hanya sekedar trash talking di internet doang atau kayak toxic gak jelas gitu, malah nonton prank video gak jelas gitu. Harusnya kita meningkatkan literasi itu cara-cara gimana begitu, Kang? Mungkin segitu pertanyaannya. Oh iya, sebelumnya Kang Andre mau ditampung dulu si pertanyaannya. Langsung aja deh, biar nggak lupa. Biar nggak lupa gitu. Ya, baik. Terima kasih tadi Kang Sabit. Pertama itu untuk kita bisa meningkatkan literasi, itu harus dari kita dulu. Artinya kita itu harus jadi role model dulu gitu buat teman-teman kita yang lain. Kita merangkul orang gitu kan, untuk kita bisa, ayo dong gitu kan, lu pinter gitu kan, lu jangan sampai kena hoax gitu. Nah itu dimulai dari mana? Dari kita dulu sebetulnya. Dari kita dulu untuk kita bisa suka gitu buat baca, atau kita bisa mengkaji ulang gitu. Ini tuh berita bohong nggak sih atau berita benar gitu. Jangan sampai berita itu nanti makin nyebar gitu. Nah itu yang pertama,
seperti itu dulu. Aku tuh begitu. Ya karena nggak mungkin kalau kita mau membantu orang atau kita mengedukasi orang, itu kita bukan jadi role model dulu gitu. Nggak akan mau dia, lu siapa gitu kan, misalnya kayak gitu, lu siapa gitu. Nah itu dia bakal seperti itu. Nah makanya dari kita dulu nih sebetulnya sebagai intelektual gitu kan, kita bisa merangkul orang, kita bisa apa ya, memberi saran lah yang mengedukasi gitu kan, supaya memang ayo gitu, jangan sampai lu kena hoax atau mungkin ya terprovokasi lah gitu kan. Pertama itu sebetulnya ya dimulai harus dari kita dulu sebagai seorang yang memang suka gitu sama literasi gitu. Itu sih Kang kalau pengalaman aku. Jadi intinya mulai dari diri sendiri dulu, baru kita mengajak orang lain gitu ya Kang, biar bisa ke bawah gitu. Betul. Oke, Itu seperti itu. terima kasih Kang. Sama-sama Kang Sabit. Terima kasih untuk Rafif atas pertanyaannya dan terima kasih untuk Kang Andre atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya dari peserta? Boleh. Ada door prize juga ya? Lupa tadi. Jadi bertanya, Kang. Oh, boleh. Siapa nih? Oh, Fauzan, boleh? Fauzan. Fauzan. Sebelumnya perkenalkan, kan nama saya Fauzan dari Dikpar 19. Ingin bertanya, apakah netizen Indonesia memiliki peluang gitu untuk menjadi netizen yang paling sopan di se-Asia? Terima kasih, Kang. Oke Kang, gimana Kang tadi? Aku izin jawab nih ya, Kang Fauzan. Aku izin jawab nih. Apa gimana? Iya, jawab, Kang. Oh ya, baik. Terima kasih Kang Fauzan. Sebetulnya itu bisa ya. Cuman memang butuh waktu lama. Saya tuh kemarin sempat baca gitu kan, atau lihat YouTube gitu. YouTube-nya Pak Gita Wirjawan gitu kan, di Endgame gitu kan. Itu yang ngomong itu Imam Usman. Kita itu tertinggal 128 tahun soal pendidikan. Artinya itu salah semua. Artinya semua sistemnya itu nggak tepat lah sebetulnya buat kita. Nah akhirnya pas saya dengerin itu sebetulnya bisa gitu untuk anak-anak Indonesia atau mungkin pemuda seperti kita itu punya yang namanya critical thinking yang baik. Artinya critical thinking dan juga sistem thinking gitu, supaya kita bisa sopan gitu kan, atau kita bisa berkomentar dengan baik sesuai dengan memang apa ya, sesuai dengan kayak ya lu tuh ngomong itu dulu baik gitu, dan itu lu memberi masukan ngomong tuh bukan julid gitu kan. Nah itu bisa, cuma butuh waktu gitu. Itu juga butuh apa ya, butuh ya itu tadi ya, harus dari kita dulu sebetulnya yang bisa menjadi role model gitu kan, dari teman-teman kita yang ada di dimanapun lah. Itu sih Kang, bisa cuman lama gitu. Itu sih. Baik, terima kasih, Kang. Terima kasih Kang Fauzan. Barangkali ada penanya terakhir? Boleh, yang ketiga. Aku izin bertanya. Mana? Oh, ini ada chat ya. Mohon maaf untuk tadi yang mau nanya. Kita jawab dari pertanyaan Aksal. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Muhammad Aksal Nurfadila, izin untuk bertanya seperti yang dikatakan tadi oleh Kang Andre perihal circle pertemanan yang baik. Di persepsi Kang Andre, pertemanan yang baik itu seperti apa? Terima kasih. Mohon maaf tidak bisa on-cam dan on-mic. Oke. Terima kasih Kang Muhammad Aksal. Kalau dari aku pribadi dulu yang sampai sekarang pun circle pertemanan yang baik itu yang mendukung. Artinya kalau kita salah, dia omong kita di depan gitu.
oh lu nggak boleh kayak begini, lu nggak boleh begini gini gitu, ini salah, nah gitu kan. Dan memang saling mendukung lah, kalau kita maju kita gimana pun ya saling mendukung. Dan memang itu nggak mudah, cuman bukan berarti nggak bisa gitu, itu ada gitu kan. Nah kalau dari pengalaman aku ya seperti itu ya, pilih lah gitu. Dan memang itu juga agak berat dalam arti begini, kita harus meningkatkan dulu diri kita dulu nih, baru kita dapat teman-teman yang baik gitu loh, baru kita bisa bergaul sama orang baik. Intinya dari diri dulu ya. Dari kita sendiri dulu, kita bertekad untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu kan, dari hari ke hari gitu kan, atau bulan ke bulan. Dan itu insya Allah kita bisa dapat circle yang klop gitu kan, yang klop banget lah untuk kita bisa berkembang gitu sih kalau aku gitu. Yang dari pengalaman aku seperti itu, harus kembali ke diri sendiri dulu gitu. Nggak mungkin lah kita main sama orang yang yang agak kurang baik gitu kan. Ya seperti dulu lah kalau kata orang-orang gitu kan, kalau kita main sama yang tukang parfum, kita pun juga akan sama gitu kan, akan dapat wangi-wanginya gitu. Nah seperti itu sih dari kita dulu sebetulnya. Pilih intinya itu jangan di zona nyaman sih sebetulnya. Main aja gitu, belajar aja gitu dari orang-orang di sekitar kita gitu. Itu aja sebetulnya kalau dari aku ya. Boleh tadi Neng Linda pertanyaannya. Sama-sama kan. Mana? Neng Linda. Ya, terima kasih Kang Ihsan untuk kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Ini Kang mau nanya nih, bagaimana mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga lingkungan dan kearifan lokal. Soalnya kan tadi Kang Andri juga ngejelasin ya tentang pentingnya menjaga lingkungan. Gimana menyampaikan pesan tersebut ke masyarakat agar bisa diterima dengan baik. Terima kasih Kang. Baik, terima kasih Teh. Ini kalau dari pengalaman aku 3 tahun terakhir, sebenarnya kita mengkampen dan mengedukasi gitu. Cuman nggak bisa langsung blek gitu. Emang harus berkelanjutan gitu. Harus ya benar-benar rutin lah gitu. Seperti di Kota Bogor tuh. Nah itu kalau di Kota Bogor itu memang seperti itu gitu. Sekarang pun memang seperti itu. Bakal bergerak seperti itu. Artinya harus pelan-pelan, itu harus pelan-pelan gitu kan, harus benar-benar sabar gitu kan. Oh ibu, bapak gini gitu kan. Cuma memang nggak boleh kita menggurui ya. Kita cuma mengedukasi aja gitu kan. Mengedukasi bahwa ini loh Bu, gini atau Pak gini gimana baiknya gitu. Ya kita sebetulnya minta aja sama dia saran gitu. Ya gitu sih kalau aku dulu, lebih kepada campaign dulu, dan ini kita buat sebagai gerakan gitu. Dan nantinya pun juga bakal dilihat orang gitu. Bakal ini apa gitu, ini apa. Akhirnya orang mulai tahu, ya orang mulai sadar, akhirnya pelan-pelan itu bisa berubah dengan baik. Itu sih kalau dulu aku dulu. Kalau di Bogor ya, di Kota Bogor seperti itu. Itu Teh. Terima kasih Kang. Sama-sama Teh. Semoga jawaban memuaskan. Kang, boleh nanya, saya dari moderator. Oke. Siap Kang Ihsan. Misalnya mau memperbaiki suatu literasi masyarakat digital itu, yang perlu dibenahi itu dari segi kontennya atau dari mindset orangnya dulu? Oh ya, baik, terima kasih Kang Ihsan. Aku juga pernah baca gini, kita nggak mungkin gitu untuk bisa mengubah mindset orang. Itu susah banget. Mau nggak mau kita harus ubah dulu konten itu, kita ubah konten dulu, baru kita bisa pelan-pelan kita bisa mengedukasi mereka gitu. Oh begini yang baik, begini yang kurang baik. Nah itu sih seperti itu. Kalau kita itu ya,
karena memang sekarang itu orang itu bisa berubah cepat gitu kan. Cuma karena ngelihat media sosial doang gitu. Atau kita ngelihat info-info yang memang konten tadi gitu sebetulnya. Aku seperti itu. Terima kasih kan. Mungkin kita tarik ke kesimpulan aja. Jadi yang perlu banyak yang dibenahi ya untuk digital literasi pariwisata itu. Dari mulai masyarakatnya sendiri, kontennya sendiri, lingkungannya sendiri, dari promosi pariwisatanya itu sendiri, dan jika dibungkus menjadi sebuah fokus tertentu gitu yang perlu diperjuangkan oleh masyarakat. Kang Andre apa gimana? Udah sih, ntar habis Kang Andre pesan terakhir dilempar ke MC. Baik. Terima kasih. Sebetulnya kita tuh sangat beruntung. Udah gila lah kalau kata semua itu ada di Indonesia. Gitu. Nih, kita berjuang lagi gini, berjuang untuk kita bisa umur gitu kan. Nah ini juga buat buat saya juga sebetulnya, buat refleksi saya juga sebetulnya. Nah seperti itu, dan kita harus bisa membuat yang lebih nih, agar nantinya industri kita ini itu bisa berdampak gitu, bukan hanya ke masyarakat ya, cuma ke lingkungannya juga gitu, harus terjaga. Nah itu dimulai dari siapa? Dari kita gitu. Dari kapan? Sekarang. Itu aja mungkin teman-teman semua. Mungkin saya ada sedikit pantun nih teman-teman. Boleh ya? Pantun ya? Gimana? Kang Iksan? Boleh, Kang. Oke. Ikat hiu, getar-getar. See you later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh oleh MC dilanjut, saya lemparkan hak saya. Oke, terima kasih kepada Kang Iksan yang sudah memandu acara hari ini, webinar hari ini. Baik, untuk dari Kang Andre, untuk kira-kira penanya terbaik gitu untuk sesi kali ini bisa dipilih dari siapa gitu, dari tadi 4 orang penanya ya, termasuk moderator sendiri gitu. Aku lebih ini sih, lebih interest ke Kang Muhammad Aksal. Itu soalnya circle tuh bagus banget. Itu soalnya akar dari segalanya gitu. Itu aku pilih Kang Aksal gitu. Oke, siap Kang Andre. Kang Aksal nanti bisa hubungi panitia ya untuk mendapatkan door prize-nya. Nanti itu di kolom chat sudah tersedia absen ya, jangan lupa untuk isi sesuai pada peserta hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih banyak, acara ini sudah terlaksana dengan baik, kepada Kang Andre sebagai pemateri. Terima kasih banyak. Sebelumnya teman-teman, kita foto bareng terlebih dahulu nih biar lebih akrab. Ya on cam boleh kita foto lebih dahulu. Siap. Ini ada 3 slide ya. Slide yang pertama dulu. 1, 2, 3.
Sorry, yang slide pertama mau di SS lagi. 1, 2. Udah. Buat slide kedua, it's not even there. Cukup sekian webinar hari ini. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tulisannya. Jaksa. Lagi di kebun binatang, Bang.